Apakah kalian pernah membakar kertas? Coba kalian bandingkan wujud kertas sebelum dibakar dengan setelah dibakar. Apakah ada perubahan? Lalu, ketika kalian merobek kertas, bagaimana wujud kertas tersebut? Apakah berubah atau tidak? Coba amati perubahan es yang sedang mencair. Bagaimana wujudnya? Apakah kalian tahu bagaimana besi bisa berkarat atau korosif? Coba perhatikan percobaan ini. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan balon bisa menggembung? Dari contoh-contoh yang sudah kalian lihat tadi, itu adalah semua peristiwa yang menunjukkan perubahan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPA semua, bertemu lagi dengan Ibu Tuti. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita bahas yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuk zat baru. Dengan kata lain, perubahan tersebut masih memiliki sifat fisika yang sama dengan zat awalnya. Contohnya adalah perubahan wujud air menjadi es dan es menjadi air. Es dan air memiliki sifat yang berbeda, namun zat yang ada di dalamnya sama, yaitu H2O. Ciri-ciri perubahan fisika diantaranya adalah tidak terbentuk zat baru. Jadi, meskipun tampilannya telah berubah, tapi sifat zat masih tetap dengan zat awalnya. 2. Dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Jadi, perubahan ini dapat kembali lagi menjadi wujud asalnya. 3. Sifat fisik zat yang telah berubah. Jadi, di sini hanya sifat fisiknya saja, seperti warna, bau, wujud, kekerasan kelarutan, dan lain-lain. 4. Tidak terjadi reaksi kimia. Contoh-contoh perubahan fisika diantaranya adalah perubahan wujud, membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Perubahan bentuk dan ukuran, misalnya merobek kertas, memecahkan kaca, membuat meja dari kayu, dan lain-lain. Melarutkan, misalnya menyampurkan gula atau garam ke dalam air yang masih terasa asin atau manis jika dicampurkan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain dari perubahan fisika. Perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Jadi, perubahan ini bersifat permanen, tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya atau irreversible. Beberapa contoh perubahan kimia yaitu kertas yang dibakar, tomat yang membusuk, dan petasan yang meledak. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu adanya perubahan warna. Contohnya di sini adalah apel, ketika dikupas, lama-kelamaan warnanya akan berubah karena adanya reaksi kimia dengan udara. Ciri yang kedua yaitu terbentuknya gas. Contohnya adalah pada soda kue yang dicampurkan ke dalam cuka. Di sini akan menghasilkan reaksi kimia yang menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Biasanya reaksi kimia menghasilkan padatan yang menumpuk di bagian bawah tabung.
Yang keempat adalah perubahan energi. Dalam reaksi kimia biasanya terdapat perubahan suhu berupa panas dan juga adanya cahaya yang timbul dari perubahan energi. Contoh-contoh perubahan kimia yaitu pada reaksi pembakaran, misalnya kayu dibakar jadi arang, kertas dibakar jadi abu. Jadi di sini tidak bisa kembali ke wujud yang semula. Yang kedua adalah korosi atau perkaratan. Ketika besi atau logam bereaksi dengan oksigen dan air, maka ini akan menyebabkan karat pada permukaan besi. Yang ketiga adalah fermentasi, misalnya pembuatan tape. Ketika ragi atau mikroorganisme lainnya merombak senyawa organik seperti gula menjadi senyawa lain seperti alkohol dan karbon dioksida. Reaksi pencoklatan atau browning seperti perubahan warna pada apel. Nah, bisa dilihat dari contoh-contoh berikut, misalnya pembusukan pada buah-buahan, lalu pembakaran kertas, lalu perkaratan pada besi, lalu ada kembang api yang terbakar, singkong yang telah menjadi tape, lalu ada pengupasan apel yang berubah warna, pemanggangan jagung, ataupun juga terbentuknya gas karena reaksi kimia. Nah, dari penjelasan tadi, coba kalian temukan perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di sekitar kita. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.